Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gua bakalan nge-review dan ngebahas anime yang telah selesai tayang dan yang telah gua tonton. Tapi bukan berarti gua bakalan mereview animenya episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek, kecuali bagian cerita yang hanya akan gua bahas sedikit agar tidak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak bakal ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini, ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Kali ini gua mau ngebahas anime yang berjudul Sentoin Hakenshimasu. Anime ini rilis di tahun 2021. Untuk anime ini sendiri seharusnya cukup dikenal karena dari sebelum anime ini rilis pun sudah cukup banyak informasi-informasi yang bertebaran di Instagram. Mungkin yang menjadi penyebab dari banyaknya informasi yang bertebaran itu adalah karena anime ini diadaptasi dari light novel yang ditulis oleh penulis yang sama dengan penulis dari light novel Konosuba. Dan semoga berkat video ini kalian jadi bisa memilih untuk menonton anime ini atau enggak. Lanjut, saat ini di MyAnimeList, anime ini memiliki rating sebesar 7,23 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh studio GC Staff. Studio ini juga bisa dibilang sudah sangat terkenal, dan pasti banyak dari kalian yang mengenal studio yang satu ini. Studio GC Staff sendiri telah banyak menggarap anime-anime terkenal seperti Shokugeki no Soma, Danmachi, Kaichou wa Mitsama, Golden Time, sampai anime yang popularitasnya yang mungkin biasa saja seperti Anonatsu Demateru, Hidan no Aria, Witchcraft Walk, Flying Witch, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk genre dari anime ini adalah action, komedi, dan fantasi. Serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dari anime ini hanya ada satu. Openingnya sendiri bagus, cukup santai dan enak untuk didengar. Untuk endingnya sendiri ada dua, namun ending yang pertama itu sama dengan openingnya dan menjadi ending dari episode 1 dan 12. Sedangkan untuk ending yang kedua itu lagunya bagus, santai dan enak untuk didengar. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visual dari anime ini bisa dibilang sudah sangat bagus. Gua sendiri cukup suka dengan visual dari anime ini. Detail-detail dari anime ini juga cukup bagus, pencahayaan anime ini juga pas dengan pemilihan warna yang juga bagus. Tapi menurutku untuk ekspresi wajah karakternya terkadang digambar terlalu berlebihan. Dan gua nggak akan berkomentar banyak untuk visualnya, karena gua sendiri udah cukup puas dengan visual yang diberikan. Sekarang masuk ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada 5, yakni yang pertama Sentoin Rokugo. Rokugo adalah seorang pria yang memiliki rambut berwarna hitam dan mata yang berwarna coklat. Rokugo adalah orang yang mesum, gila, bodoh, dan tidak menyukai yang namanya bertanggung jawab. Rokugo juga sudah lama bekerja di sebuah organisasi penjahat. Walaupun sudah lama bekerja, tapi Rokugo tidak naik pangkat karena berbeda dengan anggota lainnya. Rokugo masih memiliki hati nurani untuk membantu orang lain. Yang kedua, Kisaragi Alice. Alice adalah gadis pendek yang memiliki rambut panjang pirang dan memiliki mata yang berwarna biru. Alice adalah gadis yang serius, logis, tidak pernah terbawa emosi, namun suka memanipulasi orang untuk melakukan kehendaknya. Alice juga membenci hal-hal supernatural karena menentang ilmu sains. Yang ketiga, Snow. Snow adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang yang berwarna biru langit dan memiliki warna yang berwarna biru. Snow adalah seorang kapten kesatria yang bangga, terhormat, dan mengikuti kode etik dari seorang kesatria. Namun Snow memiliki sifat yang serakah dan memiliki kepribadian bermuka dua. Snow juga akan mempertaruhkan segalanya hanya demi uang. Yang keempat, Rose. Rose adalah seorang gadis yang memiliki rambut pendek yang berwarna perak dengan sedikit warna merah dan hijau, dan memiliki mata yang berbeda warna antara satu sama lain, yakni warna kuning dan biru. Rose adalah seorang gadis yang rakus dan cenderung chunibyo. Walaupun memiliki sifat chunibyo, Rose adalah seorang gadis yang pemalu. Yang kelima, Grim. Grim adalah seorang wanita yang memiliki rambut panjang berwarna merah dan memiliki mata yang berwarna coklat. Grim adalah wanita yang cukup genit, suka cemburu pada orang yang memiliki hubungan romantis, tidak sabaran, dan suka mengutuk orang lain untuk alasan yang konyol.
Grim juga akan menjadi sangat lesu saat terkena sinar matahari, yang membuatnya akan tertidur sepanjang hari jika terkena sinar matahari. Selanjutnya, gue mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari kelima karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Sentouin Rokugo adalah Shinrai Yusuke. Shinrai Yusuke sendiri telah mengisi suara di beberapa anime, seperti Nikaido Yamato dari Idolish 7, Wakajato Haruna dari The Idol Master Side M, dan beberapa lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Kisaragi Alice adalah Tomita Miu. Tomita Miu sendiri telah mengisi suara di beberapa anime yang cukup terkenal, seperti Ogata Rizu dari Bokuben, Doma Taihei dari Himoto Umaru-chan, Gabriel Tenma White dari Gabriel Dropout, Riko dari Made in Abyss, dan beberapa lagi yang lain. Yang ketiga, seiyuu dari Snow adalah Kikuchi Sayaka. Kikuchi Sayaka sendiri baru mengisi suara di 2 anime termasuk anime ini, dan satu lagi adalah Watari Sonoka dari Senyoku no Secret Va. Yang keempat, seiyuu dari Rose adalah Murakami Natsumi. Murakami Natsumi sendiri baru mengisi suara di 5 anime termasuk anime ini, dan 4 lagi adalah Saotome Ako dari Aikatsu Stars, Hex dari Kaminoto, Miyashita Ai dari Love Live Nijigasaki, dan Hinata Yume dari Meukle Dreamy. Yang kelima, seiyuu dari Grim adalah Takahashi Minami. Takahashi Minami sendiri telah mengisi suara di beberapa anime seperti Haulia Shia dari Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo, Hiryu Teitione dari Danmachi, Quetzalcoatl dari Kobayashi-san Chinomed Dragon, Tadokoro Megumi dari Shokugeki no Soma, dan masih banyak lagi yang lain. Sekarang masuk ke bagian cerita. Bercerita tentang Rokugo yang diperintahkan untuk menjadi mata-mata di sebuah planet yang mirip bumi bersama dengan Alice, dan ditugaskan untuk membangun markas di planet tersebut dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan dari organisasi penjahatnya. Setelah dikirim ke sebuah planet, kemudian Rokugo dan Alice akan bertemu dengan Snow dan kemudian menjadi bagian dari militer di kerajaan Grace. Setelah itu, cerita pun berlanjut dari direkrutnya Rose dan Grim, bertarung dengan pasukan iblis, terjebak di gurun pasir selama berhari-hari, terbongkarnya identitas dari Rokugo dan Alice yang merupakan mata-mata, dan beberapa lagi yang lain. Sekian untuk ceritanya, memang agak pendek, tapi itu pun menurutku udah merupakan spoiler yang cukup berat. Sekarang, masuk ke bagian kekurangan. Yang pertama, terdapat pada bagian cerita. Menurutku, cerita di anime ini terasa ada bagian yang sengaja di-skip dari light novelnya. Ya, gua sendiri sebenarnya nggak baca light novelnya, yang membuat gua nggak bisa ngepastiin bagian mana yang di-skip. Atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali bagian yang di-skip. Namun terlepas dari itu, gua tetap merasa ada bagian yang di-skip. Yang kedua, terdapat di bagian cerita lagi. Untuk gua sendiri, cerita di anime ini terlalu mudah untuk ditebak, sehingga membuat gua terkadang cukup bosan untuk menontonnya. Sekian untuk kekurangannya, sebenarnya masih ada beberapa kekurangan lagi, tapi menurutku beberapa kekurangan tersebut hanyalah kekurangan minor dari anime ini. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Anime ini bagus dan enak untuk ditonton. Namun anime ini tidaklah terlalu cocok untuk anak-anak yang benar-benar di bawah umur, karena di anime ini terdapat adegan-adegan yang cukup vulgar. Jika kalian ingat bagian yang gua bilang Rokugo itu mesum, seharusnya kalian sudah tahu apa saja kemungkinan yang akan terjadi di anime ini. Anime ini juga memiliki beberapa referensi yang berasal dari Konosuba. Anime ini sendiri gua rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari anime yang komedinya cukup ngena dengan action yang bisa dibilang ala kadarnya. Ataupun kalian yang sedang mencari anime yang konsepnya cukup mirip dengan Konosuba. Tapi anime ini nggak gua rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari anime dengan action yang cukup serius dan seru. Serta rating yang kuberi untuk anime ini adalah sebesar 8 dari 10. Sekian untuk video review kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!